para generasi muda, adik-adik dan anak kami yang dicintai. Mari kita kembali bersama-sama memperbaharui ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan ucapan salam dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya aturkan kepada Bapak Guru, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Oleh karena pada malam hari ini saya diberikan semacam kepercayaan untuk menyampaikan ceramah Ramadan dengan judul ibadah yang terkait dengan puasa Ramadan. Ibadah yang terkait dengan puasa Ramadan. Agama kita, agama Islam yang kita cintai, merupakan agama yang komprehensif, universal. Dia tidak berdiri sendiri. Di dalam ibadah itu ada keterkaitan antara satu sama lain. Tidak bisa dilakukan hanya secara parsial, secara sendiri-sendiri. Termasuk ibadah puasa Ramadan, ada dua ibadah yang terkait dengannya. Bila mana kedua ibadah itu dilakukan dengan baik dan benar, maka barulah ibadah puasa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghasilkan dua hal. Yang pertama, mengantarkan kita kepada posisi yang tertinggi dan terhormat, yaitu muttaqin. Saya punya istilah sendiri, gelar muttaqin adalah gelar profesor bidang akhirat. Bila mana kita tidak bisa mencapai gelar profesor bidang akademik, kita tidak perlu merasa risih, tidak perlu merasa MC. Kita bisa mencapai gelar profesor bidang akhirat. Muttaqin bisa menjamin keselamatan, kebahagiaan hidup dan dunia dan akhirat. Tetapi profesor bidang akademik belum tentu bisa mensejahterakan kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang hendak dicapai dengan puasa Ramadan itu adalah maghfirah, yaitu keampunan dari Allah. Bila mana maghfirah itu kita capai, maka berarti kita sukses dalam ibadah Ramadan. Tetapi bila mana keduanya itu tidak bisa dicapai, kita masih termasuk orang yang gagal total. Saya yakin dan percaya tidak satupun kita yang ingin gagal. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu, dua hal yang terkait dengan ibadah Ramadan kita harus selesaikan dengan baik. Keduanya itu ada keterkaitan yang bersifat wajib dan ada keterkaitan bersifat sunnah. Tetapi tidak bisa diabaikan. Ya. Keterkaitan yang bersifat wajib adalah sholat, puasa terkait dengan sholat. Kemudian puasa terkait dengan ibadah zakat fitrah. Puasa akan menjadi
sempurna akan bernilai bila mana salat dan zakat fitrah diselesaikan. Persoalan salat saya tidak akan mengkaji sekarang secara rinci karena sebelumnya sudah pernah kita lakukan kajian. Kita akan masuk kajian sekarang ini zakat fitrah. Keterkaitan ibadah puasa dengan zakat fitrah sangat erat sekali. Di dalam suatu hadis dijelaskan oleh Nabi kita, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imin wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqah minas shadaqah. Rawahul Bukhari. Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dan untuk memberi makan orang miskin. Siapa yang membayarkan zakat fitrah tersebut sebelum salat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Tetapi siapa yang membayarkannya sesudah selesai salat Idul Fitri, maka dia hanya termasuk sedekah biasa. Jadi tidak lagi termasuk zakat fitrah dan tentunya tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Bapak Ibu saudara, pembayaran zakat fitrah sampai hari ini masih belum sesuai dengan standar atau SOP yang telah ditentukan oleh agama kita. Karena pembayaran zakat fitrah selama ini itu bermacam-macam caranya. Ada yang langsung kepada orang yang ditentukan oleh orang bersangkutan. Dan kemudian juga pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan beras yang dimakan oleh seseorang. Dan begitu juga pembayarannya tidak sesuai dengan nilai harga beras kalau seseorang itu membayar zakat fitrah dengan beras. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, saya menyarankan bayarlah zakat fitrah itu melalui amil yang telah ditunjuk oleh suatu lembaga, ya seperti di pemerintahan itu adalah majelis ulama, itu ditentukannya standarnya. Kemudian juga amil-amil yang dibentuk melalui masjid dan musala. Kenapa? Karena memberikan zakat fitrah melalui amil insya Allah pasti benar. Pertama, benar dari segi penyaluran, karena amil akan meneliti siapa yang berhak menerima zakat tersebut secara mendetail. Kalau kita di Kota Baru ini dulu itu dihadirkan semua RT RW untuk menseleksi orang yang menerima zakat tersebut. Nah, tetapi akhir-akhir ini karena kesibukan dan itu tidak terjadi, tetapi masih melakukan seleksi yang ketat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, bila mana memberikan zakat melalui amil, maka tidak terjadi pro dan kontra. Seperti contoh, ada di sekeliling kita itu orang miskin 10 orang. Lalu kita berikan 1 orang, maka 9 orang pasti bertanya-tanya, kenapa saya tidak diberi oleh ibu zakat? Kenapa hanya itu saja yang diberi? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bila mana memberikan zakat secara individu,
itu akan terjadi penumpukan di satu orang. Nah, selama ini kita membayar zakat dengan pertimbangan akal atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan agama. Contoh, ada seorang miskin yang dia rajin sholat, dan ada seorang yang miskin dia tidak begitu rajin. Maka orang cenderung memberikan zakatnya kepada yang sholat, padahal untuk diberi zakat tidak ada kaitan dengan sholat atau tidak. Kaitan memberikan zakat itu hanya beragama Islam. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita hanya memberikan zakat itu kepada orang yang kelihatannya rajin sholat, maka akan menumpuklah zakat itu di situ. Sementara yang kurang aktif atau kurang kelihatan sholat, dia tidak mendapat bahagia. Ini tentunya tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Nah, oleh sebab itu, berikanlah zakat itu kepada amil, dan amil akan memberikan secara merata, secara adil, insya Allah kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat. Di dalam zakat fitrah ini penekanannya adalah fakir miskin. Nah, di dalam agama kita fakir itu memang ada perbedaan pemahaman, tetapi walaupun berbeda, tetapi dia sama. Menurut Imam Syafi'i itu fakir itu lebih parah kehidupannya dari miskin. Sementara oleh Imam Abu Hanifah, miskin lebih parah kehidupannya dari fakir. Nah, lalu Bapak Ibu hormati, mana saja pendapat yang kita pakai, namun itu sudah termasuk keduanya, fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah nominal atau pembayaran zakat. Kalau Imam Syafi'i itu lebih suka membayar zakat melalui beras, karena pembayaran zakat ini sangat terkait dengan beras yang kita makan. Seorang yang makan beras Solo umpamanya, maka dia harus membayarkan zakat fitrah dengan beras Solo. Kalau orang makan berasnya Bujang Merantau, dia harus membayar zakatnya dengan beras Bujang Merantau atau yang lain-lain. Nah, jangan ada main spekulasi, main gadir. Apa gadirnya? Dia sehari-hari makan beras Solo, tapi sewaktu membayar zakat kita dia cari beras Solo. Nah, itu namanya gadir. Nah, lalu orang seperti ini dicarinya tempat, dia tidak membayarkan zakat di tempatnya dia sendiri, tetapi dia cari tempat yang jauh, lalu dia lihat, oh ini standarnya ada 40, ada 35, ada 32,5, ada 27.500. Wah, dia ambil yang 27.500. Tetapi dia cari tempat lain, dia tidak membayarkan zakat di tempat. Ini fenomena yang tidak baik. Ini fenomena yang sangat kacau dan keliru. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyarankan apapun beras yang kita makan, bayarlah zakat itu dengan harga tinggi 40.000. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Ya. Nah, jadi apapun bare nama makan Bapak Ibu, bayarlah zakat dengan harga tinggi 40.000 supaya sumber aman. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, siapa sekarang yang tidak punya kendaraan? Kendaraan itu Bapak Ibu paling rendah nilai pajaknya 200.000. Itu kendaraan kita bayar pajaknya 200.000 satu tahun. Sekarang diri kita ini Bapak Ibu, diri kita ini sudah menikmati kehidupan, baik ke Pulau Mande, baik ke Ngareksiano, baik ke Lubuak, Mandu Kuciang, makan macam-macam.
sementara kendaraan pajaknya 200.000. Lalu nak punya mobil, kalau punya mobil pajaknya 2 juta ke atas. Ya. Jadi tolong sekarang ini kita berpikir secara cerdas, secara waras, ya, untuk membayar zakat fitrah dengan harga 40.000. Insya Allah tidak rugi ya Bapak. Pepatamina mengecehan, ya biarlah awak Allah membeli asal mangan memakai. Jangan sampai kebalikan. Minyak api sambal lama, arang api basi binaso, utang lansai tunggu ibu. Supaya jangan tungguran, selesaikan pembayaran zakat fitrah dengan baik dan benar, dan kemudian sesuaikan waktu dengan yang sudah disampaikan tadi. Sekarang